Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Karena pada hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring dikarenakan masih ada di suasana pandemi COVID-19. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan. Kemudian peserta didik dapat menguraikan pengaruh kebijakan kerja paksa pada masa penjajahan. Kemudian peserta didik dapat menguraikan pengaruh sistem sewa tanah. Kemudian peserta didik juga dapat menguraikan mengenai pengaruh sistem tanam paksa. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Oh ya, sebelumnya Ibu nanti akan menyiapkan daftar hadir untuk kalian isi melalui grup WhatsApp ya. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran pada hari ini mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, yang pertama, Ibu sudah membagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah mengenai pengaruh monopoli perdagangan. Jadi saat Belanda datang ke Indonesia menjajah Indonesia itu salah satu tujuannya adalah untuk berdagang. Namun di balik tujuan awal mereka juga melakukan monopoli perdagangan terhadap masyarakat Indonesia, yaitu menguasai pasar-pasar Indonesia. Nah, seperti apa menguasainya tersebut? Belanda meminta agar masyarakat Indonesia menjual barang dagangan mereka dengan harga yang serendah-rendahnya. Maka dari itu, Belanda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, hal tersebut mengakibatkan kerugian oleh bangsa Indonesia. Nah, biasanya tanaman-tanaman tersebut itu terdiri dari seperti rempah-rempah, yaitu lada, kemudian cengkih, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pengaruh kerja paksa atau yang biasa disebut dengan istilah kerja rodi. Nah, kerja paksa ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Daendels. Yang tujuan utamanya adalah Belanda menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari rakyat Indonesia. Nah, kerja paksa ini untuk membangun jalan dari Anyer sampai dengan Panarukan, yaitu tepatnya dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Nah, pembangunan jalan tersebut ditujukan untuk kepentingan militer Belanda, kepentingan akomodasi, untuk memudahkan akomodasi Belanda dalam perjalanan mereka, baik perjalanan ekonomi maupun kegiatan militer. Nah, akibat dari adanya kerja paksa atau kerja rodi tersebut, rakyat sangat menderita karena mereka tertindas dan bahkan tidak diberikan upah maupun makanan yang layak, sehingga banyak korban dari rakyat yang melaksanakan kerja rodi ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Selain itu, penduduk Indonesia juga dipaksa untuk menjadi budak oleh Belanda di perusahaan-perusahaan mereka seperti perusahaan tambang dan perkebunan. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengaruh sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini dibawa oleh pemerintahan Inggris, yaitu pada tahun 1811 oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles. Nah, kebijakan sistem sewa tanah ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu petani menyewa tanahnya sendiri, padahal tanah tersebut adalah milik petani, tapi mereka harus menyewanya kepada Belanda. Nah, kemudian ketentuan yang kedua yaitu harga sewa tergantung terhadap kondisi tanah mereka. Kemudian yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus membayar pajak kepada Belanda. Mereka tidak memiliki tanah dan tidak menggunakan tanah tersebut, tetapi mereka harus membayar pajak
Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil sewa tanah digunakan untuk kepentingan penjajah, bukan untuk rakyat. Jadi hal tersebut sangat merugikan rakyat Indonesia dan menguntungkan Belanda. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat. Pengaruh sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Sistem tanam paksa ini dimulai pada tahun 1830 yaitu oleh Johannes van den Bosch karena disebabkan oleh apa? Kerugian Belanda saat perang di Eropa. Pada saat itu Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Maka dari itu Belanda melakukan kegiatan ekspor secara besar-besaran untuk menutupi kerugian Belanda tersebut. Nah, ada beberapa ketentuan dari kebijakan sistem tanam paksa ini. Di antaranya yaitu rakyat wajib menyerahkan 1/5 tanah mereka untuk ditanami komoditas tanaman ekspor seperti teh, kopi, dan tebu. Kemudian tanah yang ditanami tersebut dibebaskan dari pajak. Kemudian kelebihan hasil panen diberikan kepada rakyatnya kembali. Dan penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 66 hari dan diberikan upah. Namun di dalam ketentuan-ketentuan tersebut Belanda melakukan penyelewengan. Di antaranya yaitu yang tadinya rakyat hanya wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami, tetapi pada kenyataannya rakyat itu tanahnya melebihi 1/5 dari ketentuan, bahkan setengah dari tanah rakyat itu ditanami oleh komoditas tanaman ekspor. Nah, kemudian tanah yang ditanami tersebut tetap dikenakan pajak, padahal ketentuannya adalah tanahnya itu yang ditanami bebas dari pajak, sehingga rakyat tetap membayar kepada Belanda. Kemudian kelebihan hasil panennya itu tidak diberikan kepada rakyat, padahal ketentuannya hasil panen penduduk, kelebihan hasil panennya akan dikembalikan lagi oleh rakyat, dan hal tersebut tidak dikembalikan oleh Belanda. Kemudian penduduk yang tadinya harus bekerja hanya selama 66 hari, mereka melebihi batas waktunya, melebihi waktu yang ditentukan yaitu lebih dari 66 hari, dan diberikan upah yang sangat tidak memadai. Nah, hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia dan sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Nah, mungkin cukup sekian dari materi hari ini. Pada intinya, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu terbagi menjadi 4 sub, yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan, kemudian adanya pengaruh kerja paksa, dan adanya pengaruh sistem sewa tanah, serta pengaruh sistem tanam paksa. Nah, keempat hal tersebut pada intinya sangat merugikan masyarakat Indonesia dan sebaliknya sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Nah, demikian anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian nanti mengerjakan tugas, yaitu kalian deskripsikan secara singkat mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yang sudah Ibu jelaskan dan nanti dikumpulkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.